Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Selita Story. Di video kali ini, aku mau cerita tentang perjalanan promil aku sampai akhirnya aku memutuskan untuk IVF alias bayi tabung. Yuk disimak sampai selesai. Program-program hamil tradisional yang udah aku coba sama suami aku itu, yang pertama adalah pijat atau urut tradisional. Nah, untuk urutnya itu aja aku udah melakukan di 4 tempat yang berbeda sampai yang paling jauh rumah aku ini kan di Jakarta. Nah, aku sampai melakukan yang namanya urut itu atau pijat itu ke Bogor, seperti itu. Dan memang rata-rata yang diurut itu nggak cuma kita doang sebagai istri, tapi suami juga. Kalau program hamil itu kan memang harus dilaksanakan berdua ya, nggak bukan berarti harus istrinya aja nih yang harus diobatin gitu. Walaupun memang ternyata suaminya itu normal, tapi si mbak urutnya atau si ibu atau bapak urutnya itu pasti menyarankan harus dua-duanya diurut, yaitu istri dan suaminya. Program hamil tradisional yang udah pernah aku dan suami aku jalanin selain urut dan pijet itu adalah program hamil yang minum minuman herbal, kemudian aku juga udah makan kurma muda, udah macem-macem banget deh pokoknya. Dari yang terapi ke tempat terapi A, B, C, D, E, pokoknya tuh udah banyak banget aku sama suami aku tuh jalanin yang program hamil tradisional. Tapi ternyata kita juga belum dapet rezeki keturunan. Akhirnya kami pun memutuskan untuk istirahat dulu dari program hamil tradisionalnya. Setelah 2 tahun, aku melaksanakan program hamil secara tradisional, belum kunjung hamil juga. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk melakukan inseminasi. Jadi, aku dan suami melakukan inseminasi di usia pernikahan yang ke-4 tahun. Aku dan suami dapat saran dari teman kantor suami yang berhasil inseminasi di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi. Tapi beda sama rumah sakit aku dan suami aku yang sebelumnya pernah promil. Akhirnya kita ke sana dan memutuskan untuk inseminasi di sana. Waktu inseminasi itu, aku benar-benar berharap hasilnya itu berhasil dan aku bakalan segera hamil. Kemudian, setelah waktunya datang bulan tiba, kalian tahu apa nggak, teman-teman? Aku datang bulan, dan itu aku lagi di kantor. Dan rasanya hatiku hancur banget. Aku langsung ke toilet dan aku nangis. Ya Allah, kenapa masih belum berhasil juga gitu. Padahal aku udah inseminasi, tapi masih belum berhasil juga gitu. Ya Allah, aku harus gimana lagi kayak gitu. Terus ya udah ya udah akhirnya aku melaksanakan kegiatan di kantor sampai selesai. Kemudian aku pulang dan aku pun cerita sama suami kalau aku udah datang bulan. Dan kita pun cuma bisa saling berpelukan dan saling menguatkan lagi seperti itu. Nah, kebetulan bulan depannya itu suami aku dapat beasiswa untuk kuliah di luar kota. Jadi kita sempat LDRan gitu selama 2 tahun dan itu benar-benar aku sama suami vakum untuk enggak melakukan yang namanya program hamil. Karena kan kalau untuk program hamil jauhan begitu agak susah ya. Kita aja ketemunya jarang. Ketemunya cuma sebulan sekali gitu. Jadi kita memutuskan untuk tidak melaksanakan program hamil di 2 tahun itu, yaitu di usia pernikahan yang keempat dan kelima tahun. A few moments later. Waktu pun nggak terasa berlalu, walaupun aku sering banget dapat nyinyiran dari orang-orang terdekat, dari tetangga, rekan kerja, keluarga. Kenapa sih belum hamil juga? Aku cuma bisa bilang mohon doanya aja ya, walaupun sebenarnya hati ini tuh juga agak sakit gitu, karena kan ya aku juga pengennya cepet-cepet hamil gitu, tapi kenapa ditanyain terus, kan itu bikin stres gitu ya. Jadi buat teman-teman, usahain banget untuk jangan stres seperti itu. Gak terasa waktu berlalu, udah masuk di usia pernikahan yang kelima tahun dan alhamdulillah suami aku pun udah lulus dari kuliahnya dan kita udah nggak LDR lagi. Tapi pada saat itu kita belum kepikiran untuk promil dulu. Di saat itu kita lebih memilih untuk ya quality time aja nih. Soalnya kan kita udah LDR nih 2 tahun yang lalu. Kita mau quality time aja dulu berdua gitu, jalan-jalan, healing-healing seperti itu sampai akhirnya
nggak terasa juga di usia pernikahan yang ke-6 tahun, aku masih belum hamil juga. Di usia pernikahan yang ke-6 tahun ini, akhirnya aku ngajakin suami, "Yuk kita serius balik lagi untuk melaksanakan promil." Seperti itu. Sampai pada akhirnya di tahun pernikahan ke-6 itu kan tahun 2021. Nah, di 2021 itu kan udah banyak ya yang namanya informasi-informasi tentang promil, tentang inseminasi, tentang IVF itu udah banyak banget tuh waktu itu seliweran di Instagram. Nah, disitulah akhirnya aku sama suami memutuskan untuk melaksanakan program hamil lagi. Kemudian, aku dan suami datang ke salah satu klinik IVF di Jakarta Utara. Kenapa aku memilih ke sana? Ya karena aku waktu itu baca iklannya ada seliweran di Instagram, seperti itu. Dari hasil konsultasi dengan dokter spesialis kandungan yang ada sub covernya, memang aku dan suami disarankan untuk diarahkan melaksanakan program hamil IVF atau bayi tabung karena memang udah lama nih usia pernikahan kita ini udah yang ke-6 tahun tapi belum kunjung hamil juga plus udah inseminasi juga gitu. Udah sampai tahap inseminasi tapi belum hamil juga. Akhirnya kita disarankan untuk melaksanakan bayi tabung. Dan akhirnya aku sama suami pun mengiyakan untuk melaksanakan program hamil bayi tabung di tahun pernikahan yang ke-6 dan di rumah sakit swasta di Jakarta Utara tersebut. Sekian cerita dari aku, kita lanjut di part selanjutnya ya.